pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah kami mengadakan sebelum kami mengadakan aktif lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, lembutkan hati kami, sehingga bukti firman menjadi berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-15. Markus pasal 15 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-32. Markus pasal 15 ayat 20 sampai 32. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dari Rufus, yang baru pulang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat 6 orang. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan, dan alasan mengapa Ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang sebelah kirinya. Demikianlah genap naskah kitab yang bunyi, Dia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam dan kepala bersama ahli Taurat melukis di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamat. Baiklah Mesias, Raja Israel, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama Dia mencela Yesus juga. Puji Tuhan, suatu mutiara indah pada pagi hari ini yang mengingatkan kita, yang boleh menceritakan masalah kita, yang sangat menarik pagi ini. Suatu sindiran yang keluar dari orang yang menyalibkan Yesus. Sebagaimana pada ayat 32, baiklah Asia saja Israel turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Kalau engkau benar-benar anak Mesias atau anak-anak Israel, ini menunjukkan bagaimana kehidupan manusia, bagaimana kehidupan manusia ingin lihat bukti dulu baru percaya. Justru iman sesuatu yang belum nyata tetapi akan terjadi. Ini dituntut. Kita lihat siapakah Yesus. Dia Allah yang lebih manusia, dan Dia mati untuk selamatkan manusia, dan Dia mau menderita semua karena saudara. Kita sebagai orang percaya, mungkin kita ragu dengan hidup yang kita jalan, kita mungkin ragu dengan kuasa Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami masalah persoalan COVID, saudara ragu akan Dia.
hati kurang percaya. Demikian juga kita lihat seorang yang tidak asing lagi bagi kita. Seorang yang tidak asing lagi bagi kita. Di mana saat itu seorang yang murid Tuhan, ketika melihat tentang kebangkitan, dia pun tidak percaya. Ya. Dia tidak percaya ketika Yesus bangkit. Yesus bangkit dan berkata, kalau tanganku, jariku, ya, masuk ke dalam tempat yang rusuk yang baru aku percaya. Sebagaimana Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain dan kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangannya ke dalam pakunya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Thomas ingin melihat buktinya, baru percaya. Ya, melihat bukti baru percaya. Banyak kali manusia hanya ingin lihat bukti, tapi yang Tuhan tuntut hari ini, meskipun aku tak lihat, meskipun aku tidak tubuhnya yang kosong, tapi namun aku percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kita percaya. Thomas tidak percaya. Dan satu ketika Tuhan izinkan, Tuhan perlihatkan dirinya kepada Thomas, dan apa kata firman Tuhan pada ayat yang ke-27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan pada lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Satu ketika Tuhan izinkan Thomas untuk melihat tangan lubang paku, tusuk yang berupa paku, yang bekas tusuk. Baru Thomas percaya. Tapi bagi kita, sekalipun kita tidak bukti otentik, tapi kita percaya Yesus adalah Juru Selamat. Namun aku percaya bahwa Yesus Juru Selamat kita. Dan kalau hari ini kita masih bisa bernapas, semua hati, saya percaya kita hidup kita nikmat. Hidup kita dalam tangan Tuhan, umur panjang dan tangan Dia, berkat kekayaan melihat semua dan tangan. Ya, saya pikir kita tidak melihat, tapi dalam mata iman kita melihat bahwa Yesus imannya beserta dalam hidup saudara. Amin. Namanya disebut Immanuel. Yohanes 1:3. Ya, Immanuel menyertai saudara sampai ke sudah akhir zaman. Kita percaya setiap langkah diatur oleh Tuhan. Hidupku semua dalam tangan. Maka saudara percaya, maka saudara mengadakan mesbah warna. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan mengadakan mesbah warna, mesbah pribadi. Saudara percaya, saudara datang kepada Tuhan dan kesungguhan. Saya orang kita tidak percaya. Kalau Dia turun dari salib, kita nggak senang. Karena Dia mau disalib, kita diserang. Amin. Karena Dia mau, kita serang. Karena Dia mau, kita serang. Seandainya Dia turun, kita nggak serang. Banyak kali manusia hanya gunakan pemerintahan lupa akan rencana Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga. Namun sekalipun kami tidak melihat tubuh yang kosong, tangan yang berbakar, darah yang mengucur di badan kepala. Namun iman kami percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Engkau berhubus hidup kami. Maka pada pagi hari ini kami ada sebagaimana anak, memberikan kami besok pagi
dalam keadaan tubuh yang sehat dan tidak bersatuan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para bedis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang ada di setempat, berikan hikmat yang dari Tuhan, belas kasihan. Jadi buat bangsa Indonesia, pandemi berubah jadi endemi, yang sakit semakin hati, yang meninggal semakin hati, tambah semua. Belas kasihanmu kita dari bangsa Indonesia. Biar ekonomi kami, terima kasih Bapak dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.